Ya, hari ini kita mau jalan ke Pamelau. Pamelau itu adalah gunung tertinggi di Timor Leste. Nah, sayangnya ini kelihatan agak-agak mendung dan hujan ya. Mudah-mudahan besok pagi ketika kita mendaki nggak hujan. Yaudah, yuk kita naik dulu. Kalau kayak gini bisa naikin nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Aduh, hujan. Sudah 2 minggu di Timor Leste turun hujan terus. Ini sangat aneh, karena ini udah bulan Juni. Harusnya nggak ada hujan lagi. Nah, karena hal ini, kita sudah menunda perjalanan ke Pamelau selama 2 minggu. Tapi akhirnya karena melihat ramalan cuaca besok cerah di daerah Pamelau, jadi kita mengambil resiko untuk tetap pergi. Padahal kalau cuacanya tetap hujan, kita mendaki pun tidak akan kelihatan apa-apa. Nah, perjalanan ke Pamelau itu sebenarnya adalah setengah dari proses pendakian gunung. Karena perjalanan ke Pamelau saya sudah 3 jam dan melalui jalan rusak. Baru keluar Dili saja, jalannya sudah rusak parah, apalagi hujan. Nih kita lihat jalannya ya. Setelah melewati pegunungan dengan jalan yang rusak, akhirnya kita kembali ke jalan aspal. Jalan mulai menurun ke arah kota Aileu. Kota Aileu adalah kota persinggahan dan kota terakhir sebelum mencapai kota Dili. Apabila kita mendatangi Dili dari arah selatan. Jadi warga Timor Leste dari pantai selatan apabila hendak mencapai Dili biasanya melalui Aileu. Kotanya cantik dan juga adalah pusat pertanian. Nah, kita akan kembali menanjak dan melihat langit yang mulai cerah. Ini pertanda baik. Tapi, tiba-tiba langit kembali mendung. Awan tebal, turun hujan, bahkan berkabut. Iya. Berhenti. Setelah melewati kabut tebal, aku sudah tidak banyak berharap lagi. Namun kita tetap melanjutkan perjalanan dan 30 menit kemudian kita sampai di kota Mobisi. Mobisi adalah pusat pertanian, di mana diperjualbelikan banyak sayuran paling segar di Timor Leste. Kota ini juga adalah kota yang paling dekat dengan Pamelau. 15 menit kemudian kita sampai di pertigaan ke Pamelau. Inilah masuk ke jalan rusak menuju Pamelau. Dari pertigaan jalan yang menuju Gunung Pamelau, jalan menjadi sangat jelek. Jalannya itu menjadi berbatu-batu, menanjak, dan juga kadang terdiri dari tanah. Nah, karena sekarang lagi hujan, jadi banyak genangan, becek, dan bahkan sangat licin. Belum lagi sekarang ini kabutnya sangat tebal. Jadi sebenarnya ini sangat berbahaya ya. Untungnya kita memiliki supir yang handal dan mobil yang cukup baik. Jadi kita aman saja. Tapi bayangkan, apabila kita tidak punya mobil pribadi, akan sangat sulit. Apalagi dari pertigaan tadi, itu tidak ada kendaraan umum. Jadi apabila kita dari Dili dan kita hendak mendaki Gunung Pamelau, dari pertigaan harus mencari tumpangan. Nah, di sepanjang jalan, aku bisa melihat beberapa mobil yang berkendara pulang, membawa pendaki-pendaki. Jadi aku cukup optimis. Buktinya masih ada tuh yang mendaki Gunung Pamelau dengan keadaan seperti ini. Jadi mungkin saja saat sore memang turun hujan dan berkabut, tapi paginya cerah. Jadi aku terus berharap. Nah, dari pertigaan, kita masih menuju ke Hatubuliko. Hatubuliko itu adalah desa yang paling dekat dengan base camp dari Gunung Pamelau. Jaraknya sekitar 1 jam dari pertigaan, dan masih setengah jam lagi hingga base camp. Tapi banyak orang menginap di sana. Karena Hatubuliko itu terdapat banyak penginapan. Nah, yuk kita lihat jalan ke sana yuk. Sini. Ya, kita udah sampai di Hatubuliko
Nah, ini sebenarnya ada Gunung Ramelau ya, gunung tertinggi di Timor Leste, cuma nggak kelihatan karena kabut. Nah, kita mau tunjukin tempat menginapnya. Jadi kita ada di mana? Kita ada di Ovalydu Garden. Nah, kita tunjukin langsung video depan. Ya, jadi inilah Ovalydu Garden, bisa kelihatan ada beberapa bangunan. Ini satu bangunan bisa disewa semua. Nah, yuk coba masuk ke dalam. Jadi di sini bisa kelihatan ya, ada beberapa kamar. Nah, ini kamarnya. Yuk kita lihat. Nah, ini kebetulan kamar yang buat 3 orang. Lihat kamar mandinya sekalian. Nah, ini ya. Nah, harusnya ada air hangat. Ya, sekarang udah jam 3, udah mau jam 3. Nah, ini mobilnya. Kita bakal naik mobil ke bawah Ramelau terus kita mendaki. Sekarang jam 3.20, jadi kita udah sampai di Sanctuario. Sanctuario ini adalah pos terakhir untuk mobil ya atau motor sebelum kita bisa mendaki ke atas. Nah, jadi ini kita lagi naik, yuk ikutin. Ya, jadi siapin apa nih? Jas hujan ya, soalnya agak gerimis-gerimis. Udah jalan. Sekarang jam berapa tadi? Setengah 4. Oke. Jalan setengah 4 dari Sanctuario. Nah, inilah Sanctuario Innan Santa Ramelau. Nah, kita masuk ke sini. Yuk. Naik tangga-tangga nih. Istirahat lagi. Maminya capek. Itu Venus sudah kelihatan. Berarti udah mau terbit. Karena Venus adalah bintang fajar, meskipun planet. Ya, kita lanjut. Udah mulai kelihatan cahaya matahari. Ya, sekarang jam 6.06. Ini bentar lagi nyampe chapel. Jadi kita jalan duluan karena udah mau terbit. Jadi kita tinggalin Mami dan Kustia. Yuk. Ya, see you di puncak. Ya, jadi ini chapel. Ini ada bangku-bangku kayu. Tapi gelap nggak kelihatan. Nah, ini ya. Yuk kita ke puncak. Jalan terus. Non stop. Itu ada menara. Puncaknya kayaknya. Yuk. Wah, awannya bagus. Belum puncak. Puncaknya itu dikit lagi. Tuh puncaknya udah kelihatan. Yuk naik. Oke. Itu puncaknya. Ada patung Bunda Maria. Yuk. Di puncak Gunung Ramelau terdapat patung Bunda Maria. Banyak orang Katolik yang datang mendaki untuk berziarah dan berdoa di depan patung Bunda Maria tersebut. Aku sendiri merasa doaku terjawab. Aku dapat mendaki Gunung Ramelau dan mencapai puncak dengan pemandangan matahari terbit dengan langit yang cerah. Pemandangannya sangat indah. Terima kasih Tuhan untuk doa yang telah Engkau jawab.
video dulu video. Jadi ini dengan teman-teman dari Timor Leste dari mana? Aileo. Iya, ini satu sekolah semua. Oh gini. Jadi udah sampai Pamalau. Ini 2967 meter. Nah itu bisa kelihatan matahari terbit dan di belakang itu ada patung Bunda Maria. Jadi ini titik tertinggi di Pulau Timor Leste. Ya, jadi kita di puncak Pamalau. Itu matahari terbit. Yang menarik kita bisa melihat dua pulau. Nah di sebelah sana itu Atauro. Nah jadi itu Dili. Nah itu bisa kelihatan pulau itu Pulau Alor. Nah jadi kalau kita lihat ke sini ini pantai utara. Berarti perbatasan Indonesia di sekitar situ tuh. Perbatasan Indonesia. Nah kalau kita lihat ke sebelah sini, kita bisa melihat pantai selatan. Jadi inilah Pamalau dengan Bunda Marianya. Ini gunung tertinggi di Pulau Timor, hampir 3000 meter. Dari sini bisa kelihatan keseluruhan Timor Leste. Makanya ini luar biasa bagus banget. Ya udah, yuk kita jalan pulang. Ya, inilah pemandangan di jalan. Ini kita sampai di chapel. Jadi ke atas Pamalau itu di bawah ada chapel sebenarnya. Awan-awan. Kita jalan lagi. Ya, kabut pun datang.
lebih sulit turun daripada naik. Ada yang turun lewat sana. Jadi kita jalan baliknya salah jalan. Ini jalan tikus, lebih curam. Sebenarnya lebih cepat. Tapi kalau buat orang tua gitu ya lebih lama pastinya. Inilah perjuangan, semua turun, tapi jalan yang benernya udah di bawah tuh, bisa kelihatan. Yuk, jalan yang lebar itu, yang bener masih kita muncul dari sana. Jadi kita datang lewat sini tadi. Di sana ada jalan yang lebih langsung lagi lewat situ. Ya, jadi kalau untuk orang tua atau yang nggak biasa mendaki, ada jalan yang lumayan relatif aman, landai-landai curam, tapi minimal lebar. Nah, kalau mau yang suka jalur ekstrim, lewatnya kayak begini nih, lebih cepat. Inilah jalan yang lebar. Ya, kita sampai di tangga. Oke, udah dekat. Tuh kelihatan nih. Yuk. Sampailah kita. Oke, kita udah sampai di bawah di ini Santuario. Nah itu ya, tuh puncak gunungnya. Oke, yuk putar mobil. Nanti daily drivernya harus promosikan dulu. Oh ya, delay driver nih ya, Ya. dengan Edi. Harus naik dengan Edi ya. Nanti kontaknya ada di bawah di deskripsi. Akhirnya udah sampai dan sana juga lagi video kesini. Kak Kristi, saya salut. Hebat lah ini. Lulus hiking Kasih sama Lau. 1000%. Oke, kita lanjut jalan pulang. Sampai kembali di Oviedo Garden. Sampai Nanti kita lewat daerah memorial. satu hal yang perlu aku sampaikan adalah pengalaman melalui jalan menuju Aileo. Ini jalannya sangat berkelok-kelok. Sebenarnya saat pergi aku sedang perhatikannya, tapi tidak aku video. Nah, kali ini aku video. Nah, kita lihat ya, seperti apakah jalan yang paling berkelok-kelok di dunia menurutku. Ini akan dipercepat, hati-hati, jangan mabok. Saksikan. Ya, itulah jalan paling berkelok di dunia versiku. Nah, kita lanjut lagi dari Aileo, kita naik ke atas gunung untuk mencapai kota Dili. Dari sini kita bisa melihat kota Dili dari atas, sangat cantik. Perhatikan.
Ikuti terus Bang Jago, sampai jumpa.